hanya demikian, ada kisah yang lebih tragisnya lagi. Seorang raja bernama Raja Najasyi. Beliau merupakan raja yang memimpin daerah Ethiopia, dulu disebut dengan Habasyah. Apa yang terjadi? Umat Islam watenyan suah hijrah, diembargo di kota Mekah, hijrah ke Habasyah. Datang Amr bin As ke Habasyah. Sebelum Amr bin As tamang Islam, ke provokator Raja Najasyi. Apa yang beliau sampaikan? Jangan engkau berikan lindungan kepada orang-orang Islam yang hijrah dari kota Mekah. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut Muhammad yang sudah merubah tatanan kehidupan di kota Mekah dengan membawa ajaran Islam. Terpengaruh Raja Najasyi. Saat beliau sudah mulai ragu, kepada Ja'far bin Abi Thalib bersuara. Beliau menyampaikan bahwa dalam Al-Quran penjelasan terhadap Nabi Isa itu sangat jelas. Maryam itu diagungkan dalam Islam dan dalam Al-Quran. Ja'far membacakan surah Maryam sampai khatam. Apa yang terjadi? Raja Najasyi meneteskan air matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي البيان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال النبي في الحديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. وقال النبي في حديث الأخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita sebuah pedoman yang mampu menyelamatkan sekaligus menjadi tuntunan dan panutan, menjadi imam dalam kehidupan. Tidak ada lain yaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang beliau turunkan melalui lidahnya Nabi Muhammad yang berikutnya sampai kepada kita semua. Semoga Al-Quran itu akan terus tumbuh dalam relung hati kita bersama. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Nabi itu tak ubahnya seperti Al-Quran yang berjalan. Lisannya berbicara Al-Quran, lidahnya mengucapkan Al-Quran, tubuhnya mengaplikasikan perintah Al-Quran. Semua ahwalnya beliau tunduk dan patuh kepada petuah-petuah Al-Quran, sehingga wajar beliau diibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana mereka memberikan dedikasi kontribusi terbaik untuk menyatukan Al-Quran dalam bentuk mushaf, sehingga Al-Quran itu tetap tinggal sampai hari ini kita bisa membaca dan mentadabbur maknanya.
alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati imam syekh masjid yang kita cintai, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah, sidang solat Aisyah dan tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul tepatnya pada malam 17 Ramadan. Jadikan bangunan ini menjadi saksi di yaumil qiyamah bahawa kami pernah bersatu dan berpadu dalam ridhamu untuk mengharapkan hidayahmu, ma'unahmu dan beribadah kepadamu ya Rabb. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Engkau ya Rabb. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berangkat dari sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Setelah kami teliti dan kami baca dan analisa, survei tersebut belum berubah. Bahkan tahunnya pun belum ditambah. Kenapa? Karena frekuensi dan angka yang didapatkan masih nyaris sama. Apa survei yang dilakukan oleh mereka? Dari survei yang mereka lakukan tahun 2016, 2017 sampai 2018 dikemukakan bahawa 65% penduduk Islam berKTPkan Muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Dari akumulasi 65% tersebut, 35% diantaranya mereka bukan hanya tidak bisa baca Al-Quran, akan tetapi mereka merupakan pribadi yang buta aksara, tidak kenal dengan huruf hijaiyah, tidak kenal dengan huruf Al-Quran, bahkan Al-Quran pun tidak pernah disentuh dalam kehidupannya. Siapa mereka? 35% tersebut sama seperti kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah dan bertulis jelas di KTP-nya agama Islam. Di Aceh juga pernah dilakukan oleh sebuah komunitas tahun 2017 bahwa dikemukakan bahwa 75% penduduk Muslim di Aceh mereka nyaris tidak bisa membaca Al-Quran, yang termasuk ke dalamnya baik itu anak-anak, yang termasuk ke dalamnya baik itu para pemuda, yang termasuk ke dalamnya baik itu orang tua yang sudah lansia dan tua renta. Mereka semuanya kalau diakumulasi pada survei waktu itu 75% tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya ada sebahagian di antara mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Ini merupakan sebuah angka yang sangat signifikan. Ini merupakan sebuah angka yang membuat hati kita ternganga. Ini merupakan sebuah angka yang membuat kita khawatir kalau kita mau melihat dengan pandangan iman dan keresahan terhadap generasi bangsa di masa yang akan datang, bahwa mereka sudah tidak lagi peduli terhadap kalam Allah. Berapa banyak orangnya orang syi'lun jamun wate udip tanyo masa ubud-ubud lung tajak rumah manteng naswa. Rumah kadang-kala na tempat-tempat di daerah kamu golom na listrik. Apa yang kita dengarkan di setiap rumah ada lantunan ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh ayahnya, yang diajarkan oleh ibunya, sehingga guru terbaik bagi seorang anak adalah orang tuanya. Tajak rumah tengah gepeija Al-Quran, alih tebarih bayu barih bi, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara itu hari ini sudah asing di telinga kita. Cita bodoh tajak setengah-tengah malam ataupun selepas maghrib, adakah rumah-rumah itu dilantunkan ayat suci Al-Quran yang diajarkan kepada anaknya, ataupun sibuk dengan sinetron yang dihadirkan oleh orang-orang yang punya misi? Makanya salah satu hal yang dipegot hati kamu orang syi'lun, berjibaku dengan kawan-kawan. Ada Ustaz Muslim di Tempok Tengah, ada Tengku Adnan, ada Tengku Rusman, ada Tengku Andi. Kami duduk berjibaku. Bagaimana konsep yang kita hadirkan? Untuk apa? Supaya generasi kita khususnya yang ada di Tempok Tengah ini mampu membaca Al-Quran dengan tepat dan baik. Walaupun survei membuktikan 65% penduduk Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran, minimal
kita memberi survei ataupun menyelamatkan mereka, urang-urang yang na ditumpuk tengah adalah orang-orang yang terbebas dari survei tersebut. Pajan baru baca Quran, wate kena menikah, wate kena merupak dengan kuimum yang kapsaleh-saleh dah. Dan sering kita lihat orang-orang tidak lagi tenang hatinya dengan kalimat Al-Quran. Igop sijuh ibaca si malam lagi si sabuh ayat dalam tarawih. Itanya sabuh ayat tu tubuh tu yang tak mesah lombangan. Tu mana anak tu. Waten hang kuimung baca surah Al-Baqarah takun palih hang kuimung. Itu nak imum dalam sembahyang. Padahal kalau Al-Quran itu sudah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, ubay panjang je ananyum. Dia menghadirkan ketenangan terhadap kehidupan kita. Serasa kehidupan ini tidak akan ada apa-apanya saat dilantunkan ayat suci Al-Quran. Yang paling wuhlam urung syiklun menyetap pelajari sejarah, Al-Quran ini mampu merubah hati-hati yang keras menjadi lunak dengan sebab hadirnya Al-Quran. Al-Quran keputran dalam dua buah etapa. Malamnya merupakan nuzulul Quran dalam satu pendapat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase. Yang selanjutnya ada yang berpendapat Al-Quran geputren bak malam 20 pet Ramadan dan Al-Quran geputren bak malam 17 Ramadan. Diturunkan Al-Quran dalam dua fase. Itu bisa kita pahami dari kalimat yang diuraikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sigaga dipakai dengan anzala ataupun unzila. Sigaga dipakai oleh Allah Ta'ala nunazzilu. Itu memberikan makna yang berbeda. Wategakun syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Kalimat unzila itu dalam disiplin ilmu nahu ibi makna urang syiklun geputron Al-Quran secara menyeluruh dari lauhil mahfud kepada Baitul Izzah, yaitu langitnya dunia, secara menyeluruh lepluh ju langsung langit dunia. Yang selanjutnya wanunazzilu baru dipakai dengan sigat taksir. Apa maknanya? Lega keputran Al-Quran secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, iaitu utruh ubumo. Disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Lil Quranil Karim tanzilani. Al-Quran diturunkan dalam dua kondisi. Al-awwalu minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Yang pun keputran dari lauhil mahfud kepada langit dunia. Konsep keputran Al-Quran yang pertama, metode penulisan, metode pengucapan dan penulisan. Artinya keputran umul Quran lagi menceplak bak lauhil mahfud lagi yang keputran kena udunya. Yang selanjutnya dikondisikan tahapan kedua keputran oleh Allah Ta'ala fi lailatul qadar wasani minas sama'i dunya ilal ardi mufarriqan fi maddati salasi wa isyrina sana. Keputran secara terpisah dan berangsur-angsur selama 20 letun terhadap Al-Quran tersebut diturunkan sesuai dengan keperluan Nabi Muhammad. Waktu Nabi tengah berhadapan dengan orang kafir Quraisy, ditawarkan untuk sembah patung, waktunya keputran surah Al-Kafirun. Waktu Nabi tengah-tengah berhadapan dengan satu hal, Allah turunkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kondisi tersebut. Maka Al-Quran bisa kita pahami hamba Allah keputran dalam dua buah kondisi. Putran yang pun dari lauhil mahfud kepada Baitul Izzah, itulah yang diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Sedangkan di waktu yang lain, Al-Quran keputran ba karap-karap sempurna agama di luar bulan Ramadan. Yang selanjutnya, kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bulan suci Ramadan? Bukankah Al-Quran merupakan kitab yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang lainnya? Di satu sisi dia menjadi mukjizat, di satu sisi yang lain tanya baca Al-Quran jid ke ibadah. Maka dipilih oleh Allah Ta'ala bulan paling god untuk putran Al-Quran kepada umat terbaik, yaitu malam-malam Ramadan. Tidak hanya Al-Quran, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, semua jami'ul kutub, semua kitab diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Baik itu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, baik itu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tercatat diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Tidak terkecuali Al-Quran. Mantengku malamnya pupakat cerita masalah
nuzulul Quran, menyalun pribadi cerita terhadap nuzul Quran sudah sering kita dengarkan. Mungkin penjelasan penuh kaji kamu madah, tapi apa dampak yang diberikan oleh Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Tanya kagada ingat urang syiklun bahawa Al-Quran itu mampu mengislamkan sekaliber Umar bin Khattab. Orang yang paling bohong menyetekedi Umar bin Khattab mantang udep sampai uranyo, kita akan takut dan tunduk kepadanya. Umar bin Khattab orang jago main gulat. Banyak istilah katanya orang bohong main tinju. Hana pernah tahu ngan Mike Tyson hayu gatnya. Amanya gesuh tu lega pinsan lan pai. Tapi Umar bin Khattab luluh lantak bukan karena yang lain tetapi karena Al-Quran. Saboh surah Taha lontuan cerita bacut kiban Islamnya Umar bin Khattab. Watai ketepu ada wagu kata mang Islam iaitu Fatimah. Gebedak Umar bin Khattab gejak rumah Fatimah. Fatimah sedang membaca surah Taha ayat 1 sampai ayat ke-14. Watainya gedengar le Umar bin Khattab dari luar rumah. Watai le gedengar getok-tok pintu dan getrom pintu, getamang bengih muka mirah gekun puatra yang kabaca abuno. Fatimah ketakutan. Suaminya Fatimah geteut bek menan Umar. Hana keteme dengar Sayyidina Umar getrom mesapat pada go binti. Sayyidina Umar tegar, tetapi beliau diluluh lantakkan oleh Al-Quran. Dinampakkan surah Taha oleh adiknya Fatimah, adiknya Sayyidina Umar. Watai dia kepada nyo Al-Quran yang lun baca. Tak kena lun cikalan, baik wuduk dulu sebelum engkau membaca Al-Quran. Sayyidina Umar pernah wuduk sebelum tamang Islam, iaitu saat membaca surah Taha sebelum beliau masuk dalam Islam. Saat beliau membaca Al-Quran, satu demi satu kalimatnya dibacakan karena bahasa sama, itu bahasa Arab. Setelah dibacakan sampai pada ayat ke-14, apa yang terjadi? Beliau tidak berkata-kata, yang getanyang hanya Pat Muhammad. Orang lain ia mendum. Jangan bayangkan dum sekaliber Umar bin Khattab, Mike Tyson ataupun orang yang buhu, orang yang jago tinju, getanyang Nabi Muhammad. Yang terbayang dengan Nabi pasti menyemrempak Umar bin Khattab dengan Nabi, gesuk Nabi, gepoh luka Nabi. Tapi Nabi sudah berdoa sebelumnya. Apa doa Nabi? Ya Rab, a'izzal Islam bi Umarain. Megahkan Islam ini, merciswarkan Islam ini dengan salah satu dua Umar. Allah pertamang Umar bin Khattab dalam Islam, dan Sidrotu Umar yaitu Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Doa Nabi keterima, Umar akan membawa kebaikan. Hadir Umar bin Khattab ke hadapan Nabi. Apa yang beliau sampaikan? Muhammad, aku bukan melihat sosok dirimu, tetapi aku dapat hidayah, dapat ketenangan berkat lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Taha. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar tamang Islam dengan Al-Quran. Orang paling behu. Istilah ji orang yang paling preman. Preman ni luk semawainya. Lebih preman Umar bin Khattab, tapi beliau tunduk kepada Islam. Tidak hanya demikian, ada kisah yang lebih tragisnya lagi. Seorang raja bernama Raja Najasyi. Beliau merupakan raja yang memimpin daerah Ethiopia, dulu disebut dengan Habasyah. Apa yang terjadi? Umat Islam watenyan suah hijrah, diembargo di kota Mekah, hijrah ke Habasyah. Datang Amr bin As ke Habasyah. Sebelum Amr bin As tamang Islam, provokator Raja Najasyi. Apa yang beliau sampaikan? Jangan engkau berikan lindungan kepada orang-orang Islam yang hijrah dari kota Mekah. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut Muhammad yang sudah merubah tatanan kehidupan di kota Mekah dengan membawa ajaran Islam. Terpengaruh Raja Najasyi. Saat beliau sudah mulai ragu, gebodah Ja'far bin Abi Talib bersuara. Beliau menyampaikan bahwa dalam Al-Quran penjelasan terhadap Nabi Isa itu sangat jelas. Maryam itu diagungkan dalam Islam dan dalam Al-Quran. Ja'far membacakan surah Maryam sampai khatam. Apa yang terjadi? Raja Najasyi meneteskan air matanya. Gapnyan orang yang ikut Nabi Allah Isa, yaitu kitab Injil. Surah Maryam menceritakan terhadap kehidupan Nabi Isa.
Apa yang terjadi? Sinkron antara Islam dengan kehidupan Raja Najasyi. Ada yang berpendapat Raja Najasyi yang tamong Islam na yang pegahana, tapi kesimpulan gekli ngan wap gedenga Al-Quran. Umar tengku Al-Quran pakon han pesadar Abu Lahab. Kon Abu Lahab sabe-sabe tiap malam dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal serentak setiap malam di sudut-sudut rumah Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan? Gedenga ngan punyung Nabi Muhammad baca Quran. Lidah sagai hang getem makui karena gengsi. Keleru urang umbung, urang ego hang getem karena tru anak kemuan ke anak mit baru gleh boleh pusat tiba-tiba yak pernah kenyan. Hang getem Abu Lahab. Tiba-tiba ego beliau tidak mau masuk dalam Islam. Tetapi setiap malamnya beliau hadir ke tempat Nabi baca Al-Quran. Watewa merempok. Hai, pobok kena. Hana, aku dengar Muhammad potrai baca. Dengar Muhammad pun dengar Al-Quran yang baca Muhammad. Hana, tinggal menjanji hanjak li. Le menjanji, tinggal merempok lom. Watewa merempok mampu ke pura-pura bangai. Sabah nging wi, sabah nging unun. Kerja kena lom. Hana, bak wek-wek pun terus kena. Singa lagi yang lom. Setiap hari mereka hadir ke tempat Nabi Muhammad. Kenapa? Terpaut hatinya dengan lantunan Al-Quran. Orangnya tatanya yang tu urang syi'lun. Padum ge ka khatam Al-Quran ka 17 Ramadan singa. Padum ju kada baca Al-Quran le getanya orangnya baik long. Saya pernah menangis tadinya. Kenapa? Terlalu sibuk waktu yang ada dalam Ramadan ini untuk memberikan kajian sehingga sedikit waktu yang dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Ini merupakan sebuah kekurangan. Padahal Al-Quran itu menawarkan solusi. Al-Quran itu mampu memberikan penjelasan. Al-Quran itu menjadi imam kita di yaumil qiyamah. Bagaimana jawaban yang akan kita sediakan kepada malaikatnya Allah saat malaikat menanyakan ma imamuka, so imam kata buhu lidah tanya ikun Al-Quran imamku. Menyemasa udip Al-Quran hana pernah tak baca. Masa udip Al-Quran tinggai bak sago kehidupan tanya mu bubuk kudroi hana pernah tamat urung syi'lun. Al-Quran itanya lam bulan Ramadan bukan menjadi pembaca Quran, tapi menjadi orang yang mewakafkan Al-Quran yang tidak pernah membacanya. Irmo semua dari lantunan ayat suci Al-Quran. Padahal Al-Quran itu membawa ketenangan. Ini janji Allah. Cinakalan kehidupan gure-gure katanya yang mampu mentadabbur Al-Quran. Hana pernah terbayang orang syi'lun lun, Tengku Muslim, Tengku Romi, dan ada kawan-kawan kami yang lain yang mengamalkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran untuk mendapatkan kehidupan seperti hari ini. Kenapa ini bisa didapatkan? Karena satu konsepnya memuliakan Al-Quran. Ada statement-statement baru-baru ini. Anak puat tajau anak badayah Al-Quran hanji baca kitab kuneng tu salah long urung salafi. Long alumni dayah Catrung pernah mondok di dayah Nasrul Muta'alimin. Tapi itu konsep kekurangan dalam kehidupan kita. Baik sampau anu anak je baca Quran. Nujuk udaya hek gure-gure daya bagi pelumpuk ji hang ketemele perno fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ada asumsi tajau anak bertempat tahfidz mentang anak pernah kita kuneng. Itu juga salah. Bagaimana konsepnya? Bangun kehidupan mereka berjalan berirama, berikan pendidikan Al-Quran sekaligus berikan pendidikan agama yaitu kitab kuning. Anak perlu pisah-pisah. Kejadian anak perlu pisah jamun anak pisah ali Nabi. Kajit Nabi Muhammad Umar bin Khattab adalah orang yang paling afqah, paling faqih, paling malim. Lihat Nabi Muhammad beliau paling malim. Tapi beliau juga merupakan orang yang paling akra, urang paling kari. Mami na urang-urangnya ija anak perlu belajar Al-Quran dan yang perlu kita kunang mentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bagaimana konsep yang kita tawarkan kepada anak-anak kita? Al-Quran ini merupakan sumber kehidupan. Al-Quran ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Jangan biarkan anakmu duduk di bangku SMP sebelum mereka lancar baca Al-Quran. Nah pernah Mimi Bandung gena menikah pungan bak kauah. Waktu tu bak kauah merempak ngana darah anak inang-inang yang kena tengah bimbingan pernikahan 30 ro. Waktu katanya ci baca Quran tiga bak darah. Long halangan dengku. Eka elong barau bandru. Sagoje long kapu uro dengku.
Bang tanya mati plo halangan mendum. Ibalik si bulu nuku halangan cilom. Gekun balakoi, baca lalakoi, nyobek kam kawin lengoknya kejut. Hana troh suci halangan tepi-tepi. Al-Quran tidak bisa dia baca sehingga beralasan bahwa halangan. Orang yang cini parik tahan tanya najib baca Quran. Beda nujuk masjid, nujuk balai-balai but sehingga mereka mampu mentadabbur Al-Quran. Gekun le Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang kami baca, Iqra'ul Quran dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Li'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah menjadi syafaat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Orang-orang yang senantiasa mengagungkan Al-Quran dan mendengungkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran dimanapun mereka berada. Orang-orang jamun tingkat luntuan dalam buku-buku yang luntuan baca. Orang-orang yang careng, yang punya intelek yang tinggi, mereka masuk Islam dengan Al-Quran. Ada Maurice Busail, seorang anatomi tubuh manusia. Nyontuk wawasan katanya orang si ilmu. Menyai pegah orang tamang Islam menguap Al-Quran orang bangai. Cukup le orang careng-careng yang tamang Al-Quran akan tamang Islam karena Al-Quran. Ada Maurice Busail, seorang doktor anatomi tubuh manusia. Gejuk tugas dari kampus, dari universitas beliau untuk menelaah terhadap tubuh Fir'aun. Berangkat dari Perancis ke Mesir, beliau geledah, beliau lihat apa yang terkandung, yang terdapat dari tubuh Fir'aun itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Beliau terkagum-kagum dan beliau tersentak jiwanya saat menemukan zat garam pada tubuh Fir'aun yang sudah diceritakan ratusan tahun dalam Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Beliau masuk Islam karena sesuai ilmunya dengan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Apa firman Al-Quran? Fir'aun dulu pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah sehingga tubuhnya terdapat zat garam. Masuk Islam Maurice Busail karena Al-Quran. Orang cara sehingga pegat buku The Bible of Quran, Science The Bible of Quran, ilmu-ilmu yang terdapat dari Al-Quran. Di Indonesia ada seorang tokoh yang tujuannya beliau yang pertama sekali menjadi misionaris untuk gepancu Islam, Hajjah Irene Handono. Beliau mempelajari Al-Quran tujuannya untuk menyerbu Islam dari dalam seperti Senokronyo dulu. Beliau baca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Setelah beliau baca dan pelajari, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit, lambat laun beliau tinggalkan agama sebelumnya, masuk dalam agama Islam, dan beliau sudah meninggal dunia. Ada Felix Xiao yang Islam karena berdebat 19 jam dengan menyangkut dengan surah ayat fa'tu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum. Ayat tentang Musailamah Al-Kazzab yang ingin menandingi Islam, menandingi Al-Quran. Maka orang silun menyagitanya golom sadar untuk tamernau Al-Quran. Pajan Al-Qurannya nak kanjut ke imam tanya. Mungkin dua orang tu lepah tajawab Al-Quran sebagai imam kami. Maka sangat sayang. Makin tawa dengan akhir jamun anak-anak tanya makin lalau dengan kehidupan duniawiyahnya. Berapa banyak malam-malam yang kepegak li abu-abu mudi lele gure-gure gedanya. Wate dah dengar baca Quran di masjid. Apuh punyung tu. Pujud. Baca Quran lagi orang baca, lagi orang semembu merajah. Hanaru mu bacut pi. Lebih-lebih gampung kamu. Di tempat-tempat yang pesisir sedikit, mereka baca Quran seolah-olah berantam dengan Al-Quran. Imulha dengan Al-Quran. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada di satu tempat yang menghina Al-Quran dengan diejek di luar negeri. Uronyo na ayat yang kederobah. Syiah itu merubah ummatu wasata dijadikan a'immatan wasata. Dirubah ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kepentingan mereka. Mancina bayangkan menyauronyo anak udanyo hana pernah baca Al-Quran. Ipegah ale urang tetap dengar. Kenapa? Karena dia tidak punya filter dalam kehidupan. Di akhir paparan singkat ulun tuan urang Syi'lun, nasabah kisah yang ulun tuan. Di Aleppo jamun, wate tengah bombardir luar biasa karu. Anak-anak kecil dalam bulan Ramadan itu mengungsi bersama orang tuanya. 3 hari mereka tidak makan. Tetapi setiba tim kemanusiaan dari Indonesia, PMI lah, tim kemanusiaan dari Indonesia
menawarkan biskuit, menawarkan makanan, menawarkan nasi. Apa yang mereka jawab? Apa yang mereka tanyakan? Enggak perlu om, kami puasa. Lantas apa yang kalian butuhkan? Adakah paman bawa mushaf? Anak miat de umum mentang bubut be anak-anak tanya. Puasa kalau dalam kondisi hadir bantuan, mereka mengungsi, tidak pernah melihat lezatnya makanan. Dihadirkan dengan makanan, mereka tidak membutuhkan makanan. Apa yang mereka minta? Adakah engkau membawa Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu memberi kami ketenangan. Ate kamu lebih yang membaca Quran, ate kamu tersentuh dengan baca Quran, ate kamu sejuk dengan baca Quran. Sedangkan kita hari ini meninggalkan Al-Quran, bahkan tidak pernah kita baca kalimatnya. Maka malamnya melalui momentum nuzul Quran, mari kita tanya urung siklun tapi khatam Al-Quran dengan keluarga tu, dibaca li anak tu, tak dengar li kita tanya. Gebaca li lakau tak dengar kita tanya. Waktu kita baca li kita tanya salah akan ditegur li lakau. Dan melaki Allah Taala dengan wab tamuliakan Al-Quran. Kita akan masuk dalam surganya Allah dengan sebab di lidah kita berkalamkan kalam Tuhan. Al-Quran adalah sebuah Al-Quran saat didefinisikan adalah kalamullah munazzal ala Muhammadin al-muta'abbud bitilawatihi. Ibadah gedanya salah sabuh dia adalah baca Quran. Al-Quran itu menjadi ibadah saat kita membacanya. Tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Dan melaki ba Allah urang siklun tanya meninggai dalam kondisi Al-Quran mepedu atih dada. Balih tabaca sadaqallah, tabaca kalam Allah, pujud penerang dalam kehidupan dan berempuk hidayah. Semoga dengan Al-Quran lah kita akan mampu masuk dalam syurganya Allah dan mampu menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Dengan Quran pula kita akan bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali.